Kalau aku dari hijab ini aku belajar banyak hal. Hijab itu soal nggak cuma tentang udah berhijab kita nggak boleh ngapa-ngapain, itu enggak. Tapi yang namanya W30H itu adalah Waqiah 30 hari. Aku juga mau bilang ke teman-teman kalau dengan berhijab kita tuh bukan terus dilarang apa-apa gitu. Bukan. Jadi dengan hijab kita tuh benar-benar bisa apa ya? Bebas lah dalam berkarya gitu. Dengan berhijab kalian tuh tetap bisa berkarya gitu. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di Matcha Latte TV. Halo, buat kalian yang baru datang, selamat bergabung di channel YouTube Matcha Latte TV. Kenalin, nama aku Erinda Ramadanti, biasa dipanggil Erinda. So, welcome to my video. Jangan lupa juga buat follow Instagram aku di @erindarmd. Nah, di video kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan aku nggak tahu kenapa kalian tuh lebih suka kalau aku bikin video tentang sudut pandang gitu. Kayak setiap aku bikin sudut pandang tuh yang viewsnya langsung naik banyak gitu. Jadi aku jadinya seneng gitu. So, kita bakal ngobrol lagi dan topik obrolan kita kali ini adalah seputar tentang bagaimana sih pengalaman aku, cara belajar aku dari aku menggunakan hijab gitu. Sebenarnya aku dulu udah pernah bikin video ini, itu tentang gimana prosesnya gitu. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk memakai hijab karena menurutku hijab itu di dalam agamaku itu adalah sebuah kewajiban setelah kita balik gitu. Balik itu adalah dewasa. Sebelum kalian kita masuk ke dalam videonya, jangan lupa dulu buat di like, comment, and subscribe di bawah karena subscribe itu gratis. So, jika udah langsung aja kita ke videonya. Nah, kita memasuki di video yang pertama. Di awal-awal ini aku bakalan cerita dulu nih awal mula aku berhijab, akan aku ulas secara singkat lagi. Jadi aku itu mulai berhijab sebenarnya mulai dari kecil sih, tapi mulai dari SMP deh ya. SD tuh masih kayak lepas pasang karena emang jadwalnya gitu. Terus habis itu dari SMP aku berhijab dari kelas 1 karena itu faktor teman-teman sih, faktor lingkungan. Teman-teman tuh semuanya berhijab gitu. Tapi ada sih yang kayak misal pas olahraga gitu hijabnya dilepas, itu ada juga. Terus habis itu masuk ke SMA, kebetulan aku di SMK. Di SMK itu aku mulai berhijab yang benar-benar berhijab karena SMK kelas 1 pun aku masih upload di Instagram tuh yang kayak nggak pakai hijab gitu-gitu. Dulu bahkan pertama kali aku bikin YouTube channel itu videonya nggak pakai hijab gitu. Jadi ya gitulah ya. Masuk di kelas 2 ya, kalau nggak salah kelas 2 atau masuk ke kelas 3 gitu. Tanpa sadar tuh ternyata aku udah nggak pernah lagi nih yang namanya lepas pasang hijab gitu. Jadi emang udah ngalir gitu aja. Tapi pas tiap pelajaran renang dulu masih kelas 1-2 gitu, aku tuh masih sering apa ya, sering lepas pasang karena kalau renang tuh pada nggak pakai jilbab gitu karena seru kan ya mainan air gitu. Terus habis itu dari mulai setelah SMA masuk ke kuliah udah benar-benar berhijab sampai dengan sekarang. Itu sih awal mulanya. Jadi emang gak ada faktor-faktor lain juga kecuali dari faktor lingkungan, terus dorongan dari diri sendiri tentunya, dari keluarga gitu-gitu. Terus habis itu yang kedua aku mau ceritain tentang kekonsistenanku berhijab sampai dengan sekarang gitu. Kalau aku dari hijab ini aku belajar banyak hal. Jadi semakin kesini gitu ya, semakin dari waktu ke waktu aku berhijab setiap hari. Kayak dulu yang aku kalau keluar itu nggak pernah pakai ciput itu dalaman hijab yang dimana kalau pakai hijab tuh ya kadang masih kelihatan lah anak rambutnya gitu ya, rambut kecil di sini gitu. Kayak sekarang udah mulai pakai, jadi benar-benar konsisten, lebih baik lagi gitu. Dan dengan kayak gitu aku tuh merasa kayak apa ya, jadi lebih deket aja gitu sama Tuhan. Jadi selain kita menutup
aurat gitu, menutup kepala kita tuh juga semakin kesini semakin dekat juga, amalannya juga semakin bertambah gitu. Kayak misal contohnya aku tuh dulu sempat, bukan sama sih, tapi sampai sekarang juga masih fans gitu, suka sama salah satu tokoh, yaitu Wirda Mansur. Itu adalah anaknya Ustadz Yusuf Mansur. Sempat ya emang ada sih kabar buruknya gitu, kabar yang nggak baik tentang si Wirda Mansur ini, tapi ya kita contoh yang baik-baiknya aja gitu. Dari dia aku belajar kayak misal hijab itu soal nggak cuma tentang kayak kalau udah berhijab kita nggak boleh ngapa-ngapain, itu enggak, tapi dengan hijab hijab itu adalah apa ya, fashion gitu loh kalau menurut aku, karena aku juga orang yang suka terhadap fashion, jadi kayak mengutak-atik fashion gitu. Jadi suka memadupadankan yang namanya pakaian gitu dengan hijab, dengan baju, terus ada innernya, pakai rok, atau mungkin nanti sepatunya dimatchingin sama hijab, gitu-gitu sih kalau aku itu. Terus habis itu semakin kesini juga aku belajar dari Wirda itu adalah dimana dia selalu menerapkan yang namanya W30H, itu adalah Waqiah 30 hari. Waqiah 30 hari ini aku tuh sebenarnya mulai dari tahun, aku lupa sih 2019 atau 2020, itu dimana aku pertama kali, dan Wirda juga pertama kali mencetuskan W30H, dan aku langsung mengikuti selama 30 hari penuh gitu. Jadi baca surat Al-Waqiah setelah sholat subuh selama 30 hari penuh gitu. Dan kalau awalnya di 30 hari pertama yang aku rasain adalah belum ada apapun, tapi setelah itu aku tuh dilanjut dengan khataman 30 juz gitu. Jadi one day one juz itu dulu tuh kayak gitu. Terus habis itu semakin kesini kayak udah bolong-bolong gitu. Terus semakin kesini lagi aku tuh mikir gitu, kenapa nggak aku lanjut aja gitu ya, di setiap harinya nggak perlu W30H nih, tapi emang setiap harinya kita baca Al-Waqiah gitu. Dan alhamdulillah ini udah masuk hari ke 40 lebih, alhamdulillah banget. Kayak setiap hari aku baca surat Al-Waqiah sama surat Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman aku baca setelah sholat tahajud, dan Al-Waqiah aku baca setelah sholat subuh gitu. Dan aku tuh kayak bikin ini loh, kayak aku tuh punya salah satu aplikasi, itu namanya Dailyo. Di situ kita dapat nyatet gitu keseharian kita tuh ngapain aja, dan ini aplikasinya gratis, di Android ada. Nah di sini ini kayak mood tracker gitu sih. Ini ada mood aku tuh selalu baik sih, alhamdulillah gitu ya. Terus nih mungkin ini pas moodnya buruk gitu, ini sangat buruk. Nah gitu. Jadi di sini nanti itu kita, kalau aku kasih jadwal gitu, setiap jam 8 malam ini pasti akan bunyi, terus bakalan ditanyain gitu sama si Dailyo-nya ini, ditanyain gimana sih kabar kamu hari ini gitu, apakah keren, baik, biasa, buruk, atau sangat buruk. Itu kalian bisa pilih. Terus habis itu di sini kalian bisa edit sendiri gitu. Kayak misal hari ini udah ngelakuin apa aja, hobi kalian apa, terus tidurnya jam berapa jam, terus makanan yang dimakan tuh apa aja, kesehatannya gimana. Terus di sini ada aku yang lebih baik itu kebaikan apa sih yang udah dilakukan di setiap harinya gitu. Misalkan kayak cuma mendengar atau mungkin memberi gitu-gitu. Terus ada juga pekerjaan rumah, terus work and study, mungkin lagi kuliah nanti bisa di checklist gitu-gitu. Terus di sini aku tambahin lagi sendiri, yaitu ada Quran. Jadi di dalam Quran ini itu ada surat Al-Waqiah, Ar-Rahman, Yasin, Al-Mulk, sama Al-Hadid. Jadi itu adalah surat-surat yang sering aku baca di keseharianku. Jadi kalau misal aku hari ini baca surat Al-Waqiah sama Ar-Rahman, aku checklist kedua surat itu gitu. Nah apabila nih kayak misal hari ini nih aku sibuk banget gitu ya, aku sampai kelupaan gak baca surat Al-Waqiah sama Ar-Rahman, jadi aku bakalan double di hari berikutnya. Jadi di hari berikutnya aku bakalan baca surat Al-Waqiah 2 kali dan Ar-Rahmannya juga 2 kali gitu. Terus di sini juga aku tambahin amal ibadah. Jadi semua sholat dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semua aku tulis di sini. Ditambah sunah-sunahnya, ada tahajud, duha, terus ada sholat hajat, ada puasa sunnah Senin Kamis, ada puasa utang, sama puasa Syawal kemarin sempat aku lakuin juga gitu. Terus mungkin di sini bisa juga ditambahin, misal kalian lagi
punya target nih nabung atau baca gitu, nanti kalian bisa checklist di ke setiap hariannya. Itu sih tips yang aku kasih untuk lebih konsisten dalam menerapkan kebaikan lagi gitu. Nah, terus setelah kekonsistenanku, aku juga mau bilang ke teman-teman kalau dengan berhijab kita tuh bukan terus dilarang apa-apa gitu. Bukan. Jadi dengan hijab kita tuh benar-benar bisa apa ya? Bebas lah dalam berkarya gitu. Dengan berhijab kalian tuh tetap bisa berkarya gitu. Kalian tetap bisa, mungkin yang hobinya pengen bikin video, kalian tetap bisa bikin video. Terus yang hobinya mungkin olahraga, kalian tetap bisa olahraga. Nari pun sekarang udah banyak loh yang memakai hijab gitu. Jadi jangan ngerasa terbatas hanya karena dengan berhijab. Kalau menurutku sih kayak gitu, karena aku melihat cukup banyak teman-teman aku yang dulu dari satu sekolah sama aku sekarang tuh pada lepas hijab gitu di sosial media, mengumbar aura dan lain sebagainya gitu. Jadi aku di sini ngajak teman-teman semuanya buat ayo kita bareng-bareng menghijabi diri kita sendiri. Mungkin ada orang yang bilang kalau misal berhijab yang penting hatinya dihijabin dulu gitu. Nanti ini yang pakai hijab benerannya nanti aja lah gitu, mungkin setelah nikah lah, boleh aja sebenarnya. Jadi benar-benar harusnya dari hati dulu aja gitu. Kalau dari aku mungkin di sudut pandang kali ini kita bahas soal itu aja ya. Tentang berhijab gitu, konsistensi dalam berhijab. Harus diingat ya teman-teman bahwa dengan kita menggunakan hijab, kita tuh harus ingat gitu bahwa kita tuh bawa hijab nih, kita bawa agama kita tuh terlihat dimanapun. Karena apa ya, hijab tuh merupakan ciri khas dari orang Islam gitu. Kayak misal ketemu orang berhijab pasti dong itu udah agamanya pasti Islam gitu. Jadi kayak bangga aja gitu dengan hijab. Dan rasa yang akhir-akhir ini aku alami itu adalah bersyukur yang apa ya, kayak setiap ada kesedihan pasti ada kemudahan. Ada salah satu ayat yang menjelaskan itu juga di dalam agamaku gitu. Jadi emang keren banget sih. Pokoknya terus belajar menjadi yang lebih baik lagi. Pokoknya teman-teman di sini ya jangan pernah ngerasa apa ya dengan berhijab itu dibatasi, itu jangan. Karena dengan hijab kita benar-benar bisa explore segalanya juga. So jadi itu aja video sudut pandang kita kali ini. Kalian mau bahas tentang apa sudut pandang berikutnya, boleh banget request di bawah. Boleh DM aku juga, kemarin ada sempet yang DM aku dan bahas tentang ini. So jangan lupa dulu buat di like, comment, and subscribe. See you di next videonya. Bye, see you in my next video.